Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat dan ingat untuk terus melakukan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dengan 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Nah, anak-anakku sekalian, anelloa pelajaran bahasa Mangkasara untuk kelas 6. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Makassar untuk kelas 6. Materinya yaitu lampang kana. Dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Dan kita langsung ke materinya. Yang pertama, ini papilajaram maka apa, atau papilajaram maka apa, ini tulisannya latinnya, artinya adalah pelajaran yang keempat. Maiki sipakala biri, artinya, atau marilah kita saling menghargai. Dengan tema seperti ini kita masuk ke kalimat dulu, apa yang dimaksud dengan kalimat atau lampang kana. Nah, jadi lampang kana itu atau kalimat yaitu kesatuan bahasa yang diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan intonasi final. Nah, dalam bahasa tulis, sebuah kalimat ditandai oleh yang pertama, awal kalimat, di mana awal kalimat ini akan dimulai dengan huruf kapital pada kalimat. Kemudian yang kedua adalah akhir kalimat diberi dengan tanda baca, yaitu tanda titik untuk kalimat berita, kemudian tanda tanya untuk kalimat tanya, dan tanda seru untuk kalimat perintah. Namun pada ejaan lontara atau sedangkan untuk ejaan lontara, ejaan bahasa Makassar ya, Bugis Makassar, itu hanya menggunakan tanda titik 3 saja. Seperti ini. Kemudian pada tanda titik 3 ini berlaku pada semua jenis kalimat atau tanda baca lainnya. Nah, misalnya saja pada contoh kalimat yang akan Pak Guru sampaikan di sini. Yang pertama, angukiriki sura i sampara. Di sini pakai tanda titik 3. Nah, di sini tulisannya angukiriki sura i sampara. Nah, kemudian ini artinya menulis surat si sampara. Jadi si sampara ini sedang menulis surat ya. Kemudian itu kalimat berita, jadi tandanya pakai tanda titik. Jadi tanda titik 3 ini dalam bahasa Indonesia berarti diartikan tanda titik karena menyampaikan kalimat berita. Kemudian contoh yang kedua, apa napare i sampara. Nah, di sini pakai tanda tanya. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia ini berarti apa yang sedang dilakukan oleh si sampara. Jadi sampara ini sebenarnya nama orang ya. Nah, meskipun di sini pada lontara di sini menggunakan tanda titik 3, tapi dalam pengertian bahasa Indonesia di sini itu menggunakan tanda tanya. Artinya kalimat ini merupakan kalimat tanya. Nah, kita lanjut ke satu lagi, yaitu ini tulisan lontaranya. Dalam latinnya itu ya artinya teaki akaluru. Arti bahasa Indonesianya yaitu jangan merokok. Jangan penggunaan kata ki di sini untuk kalimat ditujukan ke orang yang lebih sopan ya, untuk orang yang kita anggap sebagai orang yang sipakala biri tadi yang kita hargai. Nah, jadi menggunakan kata ki. Materi ki ini juga sudah Pak Guru sampaikan di materi sebelumnya, yaitu tentang kanapa sambe tahu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi teaki akaluru artinya janganlah merokok, di mana kalimat ini merupakan kalimat perintah, artinya menyuruh untuk seseorang tidak merokok, sehingga menggunakan tanda seru atau kalimat perintah. Meskipun pada ejaan lontaranya masih menggunakan tanda titik 3 ya. Jadi semuanya ini mau dia kalimat tanya, perintah ataupun berita, semuanya akan menggunakan tanda titik 3. Oke.
Pak Guru rasa cukup untuk contohnya 3 saja, masing-masing 1. Di sini kita akan masuk ke pappaga biasa atau latihan atau tugas. Nah, jadi tugas kalian yang pertama, ukiriki talu tanra baca nipakea rikala busana lampang kanaya. Nah, artinya anak-anakku sekalian akan mengukir, ukiri, bahasa lainnya ukiri atau mengukir itu menulis ya. Jadi tuliskan talu itu artinya 3. Jadi tuliskan 3 tanda baca, 3 tanda baca nipakea yang dipakai, ri itu berarti di, kemudian kalak busana akhir, lampang kanaya berarti ya, kalimat. Terjemahan secara utuhnya yaitu tuliskan 3 tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, angukiriki tatalui contoh lampang kana siratanga amake titik, kemudian ada tanda titik, seru, ada tanda seru situ, siagang tanya, udah ada tanda tanya. Nah, artinya satu-satu dulu ya. Angukiri, nah, berarti menulis, sama tadi tatalui. Tatalui itu artinya masing-masing 3 contoh, sudah jelas contoh. Lampang kana berarti kalimat, siratanga yang memakai, maksudnya amak itu memakai, yang kalau siratanga itu yang seharusnya, kemudian amake berarti memakai, titik, ini sudah jelas tanda titik, kemudian seru, tanda seru, siagang, siagang boleh kita artikan dan, tanya berarti tanda tanya. Untuk secara utuhnya berarti kita diminta untuk menuliskan masing-masing 3 contoh kalimat yang seharusnya memakai tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Berarti masing-masing 3 itu berarti 3 kalimat berita yang akan menggunakan tanda titik, kemudian 3 kalimat perintah yang menggunakan tanda seru, jadi kemudian 3 kalimat tanya. Jadi masing-masing 3 berarti akan ada 9 kalimat atau 9 lampang kana, 3 kalimat berita, 3 kalimat perintah, dan 3 kalimat tanya. Nanti di akhir kalimatnya ini ada yang menggunakan titik, seru, dan tanya. Untuk contoh lampang kananya dibuat dalam bahasa tulisan lontara, kemudian dibuat dalam tulisan Latin tapi menggunakan kalimat bahasa Makassar, kemudian diartikan di bawahnya. Baik, Pak Guru rasa cukup sekian untuk penjelasan pappaga biasa atau latihan atau tugas kalian hari ini. Pak Guru ucapkan selamat belajar, selamat bekerja. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan ini bisa dipahami dengan mudah, dan sampai jumpa di video Pak Guru lainnya. Baik, akhir kata Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.